7 akan melakukan proses mediasi mengenai perkara perbuatan melawan hukum. Perkenalkan, saya Monica Helena Situmorang dengan NPM 2312011326 sebagai mediator dalam proses mediasi ini. Perkenalkan, saya Dela Ananda dengan NPM 23120115448 sebagai penggugat dalam mediasi ini. Perkenalkan, saya Dwi Andra Aulia Saputri dengan NPM 23120111322 sebagai kuasa hukum penggugat dalam proses mediasi ini. Perkenalkan, nama saya Anissa Pahika Ramadhani Putri dengan NPM 23120111449. Saya ini sebagai pihak tergugat dalam proses mediasi ini. Saya Nabila Nuraini dengan NPM 2312011324 sebagai kuasa hukum tergugat dalam proses mediasi ini. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik, selamat siang saudara-saudari sekalian yang saya hormati. Terima kasih sudah hadir pada ruang mediasi pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak semua untuk merasakan suasana yang hangat dan damai di ruangan ini. Ruang mediasi kita dirancang dengan pencahayaan yang hangat dan juga kursi yang tersusun rapi agar semua pihak merasa setara dan terbuka. Semoga suasana ini dapat membantu kita semua untuk berbicara dengan tenang dan penuh pengertian. Sebelumnya, perkenalkan saya Monica Helena Situmorang, SHM HUM, selaku mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Malang untuk memimpin proses mediasi dalam perkara nomor 120/PDTG/2021/PN Malang dengan Dela Ananda sebagai pihak penggugat dan juga melawan PT Tunggal Jaya Propertindo sebagai pihak tergugat terkait dugaan perbuatan melawan hukum atas pembangunan perumahan dari Sasando. Hari ini kita berkumpul untuk mencari jalan damai dan penyelesaian terbaik bagi kedua belah pihak. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama semuanya. Sebelum kita mulai, saya mohon masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan dari pihak penggugat. Selamat siang Ibu Mediator, saya Dela Ananda. Di sini saya hadir sebagai penggugat. Selamat siang, saya Dwi Andra Aulia Saputri, advokat dari law firm Mahdi & Associates, hadir sebagai kuasa hukum penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2025. Baik, terima kasih. Saya persilahkan dari pihak tergugat. Baik, selamat siang Ibu Mediator. Saya Anissa Pahika Ramadhani selaku Direktur PT Tunggal Jaya Propertindo hadir sebagai tergugat. Selamat siang, saya Nabila Nuraini dari Integrity Law Firm, hadir sebagai kuasa hukum tergugat PT Tunggal Jaya Propertindo. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Jadi sudah lengkap ya semua pihak hadir. Sebelum masuk ke pokok perkara, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu
apa itu mediasi yang akan kita lakukan nanti. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Pasal 4 menyatakan bahwa setiap perkara perdata wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui mediasi. Artinya, sebelum hakim menjatuhkan putusan, pengadilan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding mencari kesepakatan damai dengan bantuan mediator yang bersifat netral dan damai, juga rahasia. Begitu juga, tugas saya di sini bukan untuk memutus siapa yang benar dan salah, tapi membantu saudara sekalian untuk menemukan solusi bersama yang saling menguntungkan. Baik, sebelum kita lanjut, apakah penjelasan saya sejauh ini cukup jelas? Jelas, Bu. Kalau begitu, kita mulai sesi mediasi siang ini. Saya beri kesempatan pertama kepada pihak penggugat untuk menyampaikan duduk perkara dari sudut pandangnya. Silakan Ibu Dela. Terima kasih, Bu Mediator. Di sini saya merasa dirugikan karena tanah yang seharusnya menjadi hak saya di Kelurahan Tunggul Walung telah dibangun oleh pihak PT Tunggal Jaya Propertindo, padahal tanah itu masih bersengketa antara saya dan ahli waris almarhum Darno. Tapi pihak tergugat sudah membangun perumahan tanpa menunggu putusan pengadilan yang jelas, yang berkekuatan hukum tetap. Ini jelas perbuatan melawan hukum. Jadi menurut saudara, pembangunan itu dilakukan di atas lahan yang masih bersengketa dan belum ada kejelasan hukum, begitu ya? Betul, Bu. Saya sudah mengecek langsung ke lokasi dan mendapati bahwa tanah itu sudah menjadi bagian dari perumahan dari Desa Sando. Saya tidak pernah memberi izin apapun untuk pembangunan di atas lahan itu. Saya sudah mengajukan gugatan dan saya berharap pembangunan dihentikan sampai adanya putusan. Benar, Bu Mediator. Kami ingin menegaskan kembali bahwa sampai saat ini tanah tersebut masih dalam proses sengketa di pengadilan dan belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Kami juga menekankan bahwa pembangunan ini dapat berisiko menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki dan dapat diperumit proses hukum selanjutnya. Oleh karena itu, kami di sini menuntut agar pembangunan dihentikan sementara dan pihak tergugat harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Saya paham. Sekarang saya beri kesempatan kepada pihak tergugat untuk menanggapi. Silakan. Terima kasih Bu Mediator. Kami sebenarnya membeli lahan itu secara sah. Semua dokumen jual beli sudah lengkap dan dilakukan dengan etikat baik. Kami tidak tahu kalau masih ada sengketa antara pihak penggugat dengan ahli waris. Kami hanya menjalankan usaha sebagaimana mestinya dan kami tidak pernah bermaksud untuk melanggar hukum. Kalau memang sah, mengapa tidak menunggu putusan pengadilan dulu, malah langsung membangun tanpa memperhatikan fakta sengketa? Proses jual beli dan izin kan sudah lengkap, Bu. Kami yakin legalitas kami jelas. Sengketa ini tidak boleh menghambat usaha kami tanpa alasan yang kuat. Kami telah melakukan due diligence awal yang menunjukkan tidak ada catatan sengketa aktif pada saat transaksi. Sehingga kami berhak melanjutkan proyek berdasarkan keyakinan hukum yang ada. Tapi tanah ini nyatanya masih dalam sengketa. Kami tidak mengetahui ada sengketa seperti itu ketika membeli. Kalau seperti ini, harusnya penggugat melapor ke kami dulu sebelum menggugat di pengadilan. Pihak ahli waris juga tidak dilibatkan dalam perkara ini. Justru itulah kami keberatan. Harusnya tergugat melakukan pengecekan lebih teliti sebelum membangun di lahan yang masih dipersoalkan. Sengketa ini sudah terdaftar di pengadilan sejak tahun 2020. Yang seharusnya menjadi peringatan bagi siapapun yang berniat mengembangkan lahan tersebut. Sehingga pembangunan ini dapat dianggap sebagai kelalaian yang merugikan klien kami. Pembangunan tetap berlanjut tanpa pemberitahuan kepada kami, padahal ini hak kami yang sedang diproses secara hukum. Kami beritikat baik. Biaya pembangunan sudah besar. Merugikan kami dong jika dicegah tanpa alasan yang jelas. Tetapi hak properti adalah hal yang fundamental, nggak bisa diabaikan gitu aja. Apakah tergugat siap bertanggung jawab kalau pengadilan memutuskan bahwa tanah itu milik kami? Kalau sudah demikian, kami siap berdiskusi soal kompensasi jika diperlukan. Tapi saat ini proyek harus tetap jalan. Kami juga siap menyediakan bukti dokumen transaksi dan izin untuk diverifikasi bersama, agar tidak ada keraguan mengenai itikat baik dari klien kami. Nggak bisa. Kami mau penghentian pembangunan dulu. Ini untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi kami. Penghentian total proyek bukan solusi. Kami usahakan konstruksi di bagian lain yang tidak bermasalah bisa lanjut. Seharusnya kalian berpikir bahwa bagian yang bersengketa itu nggak boleh disentuh, apalagi dibangun.
Kami juga minta supaya izin usaha PT Tunggal Jaya Propertindo ditangguhkan dulu sampai masalah ini selesai. Hal ini penting untuk menjaga integritas proses hukum dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada lahan yang menjadi hak klien kami. Itu tuntutan yang berlebihan dan merugikan usaha klien kami secara keseluruhan. Penangguhan izin akan berdampak pada pekerja dan mitra bisnis kami yang tidak seharusnya terlibat dalam sengketa ini. Kami sarankan pada penyelesaian damai daripada langkah ekstrim seperti ini. Kalau tuntutan kami dianggap berlebihan, mengapa lahan sengketa masih dibangun? Kan jelas melanggar hukum. Kami tekankan, kami juga menjadi korban dari dasar status tanah ini. Sebaiknya kedua pihak bersikap lebih kooperatif agar masalah bisa cepat selesai. Kami siap berbagi informasi lebih lanjut tentang proses akuisisi lahan untuk membangun kepercayaan bersama. Kooperatif itu artinya menghentikan pembangunan dulu dan mengakui hak kami. Bu, kami juga sudah memeriksa kelengkapan administrasi dan izin pembangunan. Jadi, kalau kemudian muncul sengketa, posisi klien kami juga dirugikan karena sudah mengeluarkan biaya besar untuk pembangunan perumahan ini. Oleh karena itu, kami mendorong dialog yang lebih konstruktif untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Kami memahami kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh tergugat. Tapi harus diingat bahwa kepastian hukum adalah prinsip yang utama. Membangun tanpa kepastian status tanah justru berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar di kedua belah pihak. Kami berharap pihak tergugat dapat menghargai proses hukum yang sedang berjalan dengan menghentikan pembangunan sementara. Hal itu penting agar sengketa ini dapat diselesaikan secara adil tanpa memperkeruh keadaan. Baik, saya mendengar bahwa masih ada perbedaan pendapat yang signifikan dari kedua pihak, khususnya mengenai penghentian pembangunan dan penangguhan izin. Sebelum kita lanjut, saya meminta izin untuk melakukan kaukus, yaitu pertemuan terpisah untuk berbicara secara pribadi dengan masing-masing pihak, agar saya bisa memahami posisi dan niat kalian. Saya akan mulai dari pihak penggugat terlebih dahulu. Pihak tergugat dan kuasa hukumnya dipersilakan menunggu di luar. Baik, di sini kita akan memulai mencoba sesi kaukus. Sebelumnya saya ingin tahu apa yang menjadi prioritas utama Anda dalam mediasi ini. Prioritas kami adalah penghentian pembangunan di lahan yang disengketakan dan adanya kepastian hukum. Kami juga ingin memastikan bahwa hak klien kami ini terlindungi. Saya ingin proyek itu dihentikan sampai adanya keputusan pengadilan, supaya hak saya tidak dirugikan lebih jauh. Baik, saya catat. Apakah ada ruang kompromi yang menurut Anda bisa diajukan nanti saat bertemu kembali dengan pihak tergugat? Kami bersedia mempertimbangkan kompensasi, tetapi penghentian pembangunan di lahan sengketa adalah hal yang tidak bisa dinegosiasi. Jadi pihak penggugat bersikeras menghentikan pembangunan di lahan sengketa, namun tetap membuka kemungkinan membicarakan kompensasi jika diperlukan. Betul Bu Mediator, ini posisi kami saat ini. Saya paham Bu, tapi seandainya pihak tergugat bersedia menghentikan sementara pembangunan di area yang disengketakan saja tanpa menyentuh lahan lainnya, apakah itu bisa diterima? Jika penghentian dilakukan secara menyeluruh terhadap bagian yang disengketakan dan ada penegasan tertulis mengenai batas-batasnya, maka itu bisa menjadi titik awal, tapi harus jelas siapa yang akan mengawasi. Saya tidak ingin ada aktivitas sedikit pun di tanah itu. Kalau mereka tetap bekerja di situ, nanti alasan salah batas bisa disalahgunakan. Baik, saya mengerti kekhawatiran Anda. Apakah Anda juga terbuka untuk solusi lain yang nantinya pengadilan memutuskan lain? Kami realistis Bu, karena itu kami tidak menutup kemungkinan adanya ganti rugi atau kompensasi di kemudian hari. Namun, saat ini fokus utama kami adalah menghentikan pembangunan terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti disepakati penghentian pembangunan di lahan sengketa dan dibuat mekanisme kompensasi jika klien Anda menang, apakah itu cukup menenangkan? Selama ada dokumen yang jelas dan bisa kami pegang sebagai bukti,
kami akan merasa lebih aman. Baik, jadi kesimpulan sementara dari kaukus ini adalah bahwa pihak penggugat bersikeras menghentikan pembangunan di lahan sengketa, namun tetap membuka kemungkinan untuk membicarakan kompensasi jika diperlukan. Betul Bu Mediator, itu posisi kami saat ini. Baik, terima kasih atas kesediaannya dalam mengikuti sesi kaukus ini. Sekarang saya akan berbicara dengan pihak tergugat. Ibu boleh menunggu di luar ruangan bersama Ibu Andra ya. Baik Bu. Baik Ibu Anissa dan kuasa hukumnya Ibu Nabila, saya ingin memahami pandangan Anda lebih jelas. Apa yang menjadi fokus utama Anda dalam mediasi dari sisi Anda? Fokus kami adalah kelanjutan proyek di lahan yang tidak bermasalah dan menjaga kepastian hukum bagi klien kami. Kami juga ingin menghindari penghentian proyek yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kami sudah mengeluarkan banyak biaya dan tenaga. Kalau proyek ini dihentikan total, itu akan sangat merugikan kami. Kami ingin mencari jalan keluar yang memungkinkan pembangunan tetap berjalan di bagian yang tidak sengketakan. Saya bisa mengerti posisi Anda. Kalau dari pihak penggugat bersedia kompromi dengan catatan bagian sengketa dihentikan, apakah Anda bersedia menerima? Selama lahan yang tidak disengketakan tetap bisa dibangun, kami bersedia mempertimbangkan, tapi harus ada peta atau dokumen resmi yang menunjukkan batas mana saja yang disengketakan. Dan kami harap itu tidak hanya berdasarkan klaim dari sepihak. Harus ada referensi yang jelas, misalnya peta dari BPN atau bukti dari pengadilan. Tentu, itu bisa dinegosiasikan dan didukung dokumen resmi. Baik, terima kasih atas kesediaannya dalam mengikuti sesi kaukus ini. Baik, setelah kita melakukan kaukus, kita akan melanjutkan sesi mediasi bersama kedua belah pihak. Jadi di sini kedua pihak sama-sama merasa dirugikan, hanya dari sisi yang berbeda. Pihak penggugat merasa hak atas tanahnya dilanggar, sementara pihak tergugat sudah beriktikat baik, namun terhambat oleh masalah kepemilikan yang tidak diketahui sebelumnya. Mari kita coba bahas dari hal yang bisa disepakati dahulu. Dari apa yang saya dengar, ini masalahnya ada pada kepastian status tanah. Sekarang, bagaimana kalau saya ajukan opsi pertama? Untuk lahan yang statusnya masih dipersoalkan, sementara waktu tidak dilakukan pembangunan sampai ada kejelasan hukum. Namun pembangunan di lahan yang tidak bermasalah boleh tetap berjalan. Bagaimana menurut saudara sekalian? Menurut kami,
ini itu bisa diterima asalkan benar-benar dihentikan di bagian yang disengketakan dan tidak ada kegiatan apapun di atasnya. Kami juga menyarankan agar ada mekanisme pengawasan bersama untuk memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan ini. Kami bisa setuju sepanjang penghentian itu jelas batasnya, Bu. Kami tidak ingin seluruh proyek berhenti karena sebagian lahan masih diperdebatkan. Selain itu, kami siap mendokumentasikan batas lahan sengketa secara tepat untuk menghindari kesalahan paham di masa depan. Baik, berarti bisa kita mulai dari kesepakatan itu ya. Saya catat, pembangunan di lahan yang masih dalam proses sengketa dihentikan sementara, sedangkan lahan lain dapat tetap dibangun. Selain itu, bagaimana dengan permintaan pihak penggugat agar kondisi tanah dikembalikan seperti semula? Apakah ada jalan tengah di situ? Kami rasa membongkar bangunan bukan solusi yang efektif, Bu. Tapi kami bisa menawarkan alternatif lain berupa kompensasi finansial apabila nantinya terbukti di pengadilan bahwa lahan itu memang milik penggugat. Jumlah kompensasi bisa dinegosiasikan berdasarkan nilai pasar dan kerugian yang terbukti. Kalau memang begitu, saya bisa pertimbangkan asal ada jaminan tertulis bahwa kompensasi itu benar-benar diberikan kalau saya menang di perkara pokoknya. Mohon ditunggu sebentar, saya ambilkan surat kesepakatan bersama yang akan ditandatangani oleh para pihak. Boleh minumnya diminum? Baik, saya lihat kedua belah pihak sudah mulai terbuka dalam mediasi ini untuk mencari solusi. Jadi kesepakatan sementara adalah pembangunan di lahan sengketa dihentikan dulu. Dan apabila nanti putusan pengadilan menyatakan tanah itu milik penggugat, maka pihak tergugat bersedia memberikan kompensasi. Apakah semua pihak setuju dengan poin ini? Kami setuju, Bu. Iya, kami juga setuju. Ya. Baik, kalau begitu izinkan saya untuk membacakan draft kesepakatan bersama. Yang pertama, pihak tergugat bersedia menghentikan sementara pembangunan di atas bidang tanah yang masih menjadi objek sengketa. Yang kedua, pihak penggugat dan tergugat sepakat untuk menunggu hasil putusan perkara pokok yang saat ini masih diperiksa di pengadilan. Yang ketiga, apabila kemudian hari putusan pengadilan menyatakan tanah tersebut milik penggugat, maka pihak tergugat bersedia memberikan kompensasi sesuai kesepakatan lebih lanjut. Yang keempat, kedua belah pihak berkomitmen menjaga suasana damai dan tidak saling melakukan tindakan yang memperkeruh keadaan sebelum perkara pokok berkekuatan hukum tetap. Dan yang terakhir, kesepakatan ini bersifat mengikat dan dapat didaftarkan ke pengadilan jika diperlukan untuk pelaksanaannya. Apakah para pihak setuju dengan isi kesepakatan ini? Kami setuju. Kami juga setuju. Baik, kalau begitu saya persilakan saudara-saudara kalian untuk menandatangani kesepakatan bersama di kolom yang saya sediakan. Silakan, Ibu. Sekarang Ibu Alisa.
Boleh saya pinjam pulpennya? Dengan ditandatangannya kesepakatan ini, maka proses mediasi dinyatakan berhasil dan mencapai kesepakatan damai. Untuk keabsahan surat perdamaian ini, maka saya sarankan untuk didaftarkan pengadilan saudara sekalian. Apakah para pihak setuju dengan kesepakatan ini? Kami setuju, Bu, supaya kesepakatan ini sah secara hukum. Kami sependapat, Bu, untuk didaftarkan ke pengadilan. Baik, kalau begitu saya persilahkan para pihak untuk saling berjabat tangan. Terima kasih. Dengan demikian, mediasi hari ini resmi saya tutup. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan itikat baik dari kedua belah pihak. Semoga kesepakatan ini membawa manfaat bagi semua dan membuka jalan untuk penyelesaian damai yang berkelanjutan.